Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Putri Maisa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi. Pada bab 1 ini ada pengantar psikologi kesehatan reproduksi. Ada 3 poin terpenting pada bab 1 ini. Yang pertama adalah kematian dan kesakitan ibu. Yang kedua, pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi. Dan yang terakhir adalah interaksi antara sosial ekonomi, perilaku, biologi, faktor genetik, dan kesehatan reproduksi. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu mengenai kematian dan kesakitan ibu. Nah, berdasarkan yang teman-teman lihat nih, ada 2 antara laki-laki dan perempuan. Pada bagian perempuan, saya beri tanda berisiko. Kenapa perempuan itu lebih besar risikonya daripada laki-laki? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perempuan itu hidup lebih lama daripada laki-laki. Tapi resiko perempuan ini mengalami kematian itu lebih tinggi daripada laki-laki karena mereka itu misalnya kehamilan gitu. Dalam kehamilan, selama kehamilan itu mereka sangat berisiko tinggi dalam kematian. Nah, itulah pada bagian pertama ini mengenai kematian dan kesakitan ibu. Jadi resiko yang lebih besar itu terdapat pada perempuan itu sendiri. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi. Di Eropa dan Amerika sendiri, studi demografis telah menunjukkan usia pergeseran terkait dalam waktu kehamilan dan angka sejak 1980-an. Wanita di atas usia 35 tahun lebih mungkin untuk hadir sebagai first time mother. Nah, kita lihat dulu yang pertama faktornya, yaitu faktor sosial ekonomi. Apa saja sih faktor sosial dari ekonomi ini? Yang pertama, ketidaksetaraan sosial, perbedaan budaya dan agama, peluang pendidikan, keragaman ekonomi, biaya pekerjaan dan manfaatnya, dan yang terakhir kerusakan lingkungan ataupun polutan. Yang kedua, kita lihat faktor perilaku dan gaya hidup. Nah, perilaku dan gaya hidup ini merupakan faktor juga terhadap pergeseran usia. Yang pertama adalah merokok, minum alkohol, penggunaan narkoba, berolahraga, dan kebersihan dan perawatan kesehatan. Yang ketiga, kita lihat faktor psikologi dan faktor interpersonal. Yang pertama adalah faktor kepribadian, stres, kerentanan, mitra keluarga dan teman, dukungan sosial, dan kualitas hidup. Dan yang terakhir adalah faktor biologis ataupun genetik, yaitu perbedaan rasial, genetika, infeksi, penyakit, dan kecacatan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai interaksi antara sosial ekonomi, perilaku, biologi, faktor genetik, dan kesehatan reproduksi. Di dunia sendiri, dampak perubahan gaya hidup seperti orang-orang yang berhubungan seks pada usia dini menyebabkan tertundanya konsepsi dan intervensi dalam prakonsepsi serta perawatan kehamilan semuanya memiliki efek pada kesehatan reproduksi dan fekundabilitas. Meskipun upaya yang dibuat untuk mengurangi hal tersebut termasuk berbagai usaha yang telah dihabiskan untuk menunda baik itu pernikahan dini, namun masih banyak yang melanggar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama kita lihat adalah faktor religius. Di negara berkembang sendiri, aktivitas seksual dan reproduksi cenderung tidak diintervensi oleh konvensi sosial, tetapi cenderung diperintah oleh ajaran-ajaran budaya dan agama yang kuat. Kita lihat saja di pedesaan Palestina misalnya, mematuhi tradisi muslim seperti tidak ada seks sebelum menikah dan pasangan muslim biasanya ingin memulai sebuah keluarga segera setelah menikah.
Nah, yang kedua kita lihat faktor sosial. Faktor sosial yang tidak terkait langsung dengan kesehatan, seperti kemampuan untuk merawat anak dengan cara yang dituntut oleh masyarakat secara optimal. Nah, membutuhkan stabilitas finansial yang tidak selalu dicapai. Perbandingan jumlah anak per wanita di berbagai negara menunjukkan bahwa negara-negara industri memiliki tingkat kelahiran yang lebih rendah daripada negara berkembang. Banyak perempuan di negara maju yang awalnya sengaja tanpa anak bertahun-tahun kemudian menjadi tidak sengaja tanpa ada ketika mereka mempertimbangkan kembali tujuan hidup mereka itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah faktor regional. Yang keempat ada faktor gaya hidup dan kebiasaan. Survei Kesehatan dan Gizi Nasional Amerika 3 telah menunjukkan bahwa perempuan yang mulai merencanakan keluarga di kemudian hari berada pada risiko yang lebih besar dari penyakit kardiovaskular, diabetes, hipertensi, dan gagal jantung kongestif. Efek ini melibatkan tidak hanya sistem fisiologis seperti neuroendokrin dan fungsi hormonal, tetapi mereka memilih psikologis dan sosial efek pada sejumlah besar populasi. Yang kelima, kita lihat intervensi teknologi. Yang keenam, ada faktor sosial ekonomi. Yang ketujuh, ada faktor politik. Nah, faktor politik dan ekonomi ini penting dalam kesehatan reproduksi dalam mengembangkan negara-negara di seluruh dunia. Misalnya, studi menggunakan kerangka ekologis di seluruh data dari 16 negara Eropa, Jepang, dan Amerika telah menunjukkan bahwa non-dibayar kehamilan atau bersalin. Yang kedelapan ada faktor kekuatan, yang kesembilan ada faktor budaya. Nah, perbedaan budaya dapat menentukan ketidaksetaraan kesehatan dan kontrol atas informasi diperlukan untuk membuat bukti berdasarkan kesehatan. Nah, yang ke-10 ada faktor gender. Nah, yang ke-11 ada faktor aksesibilitas. Aspek penting lainnya dari kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan individu dalam isu-isu masyarakat, keprihatinan mengabaikan kesehatan reproduksi. Kelompok spesifik orang dibedakan dengan atau terisolasi ataupun dibedakan dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir adalah faktor kualitas hidup. Dari perspektif hak asasi manusia, semua orang itu berhak untuk eksistensi yang ditandai dengan kualitas hidup dan akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Baiklah teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai bab 1 ini, pengantar psikologi kesehatan reproduksi.